Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Cynthia, Justin, Owen, Salim, dan Tina akan mempresentasikan tugas proyek kami yang bertopik UMKM dengan judul Analisa Risk Identification and Risk Control pada cemerlang motor. Next. Cemerlang Motor adalah salah satu penyedia aksesoris mobil terlengkap di Medan yang telah mendapat kepercayaan sebagai dealer resmi dari berbagai merek terkenal. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan analisis data untuk mengidentifikasi risiko utama dalam sektor retail, termasuk kehilangan stok karena pencurian, kenaikan biaya sewa, keterlambatan pengiriman, dan kerusakan produk. Next. Latar belakang. Kami memutuskan untuk memilih perusahaan cemerlang motor sebagai fokus penelitian karena beberapa pertimbangan yang sangat menentukan. Salah satu faktor utamanya adalah kemudahan akses informasi yang luas mengenai perusahaan karena adanya hubungan baik yang telah terjalin sebelumnya antara tim peneliti kami dengan perusahaan tersebut. Next. Rumusan masalah. 1. Bagaimana mengidentifikasi dan menangangi resiko operasional yang muncul dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. 2. Dalam aspek apa saja data yang komprehensif dan akses informasi berperan dalam mengembangkan strategi bisnis yang efektif. 3. Bagaimana hubungan antara aksesibilitas, informasi, dan kemampuan cemerlang motor dalam mengatasi tantangan di pasar otomotif. 4. Sejauh mana keterbukaan dan kerjasama antara pihak eksternal seperti tim peneliti berkontribusi terhadap inovasi strategi dan keberlanjutan operasional di cemerlang motor. 5. Apa saja peluang dan tantangan utama yang dihadapi cemerlang motor dalam mengembangkan dan mempertahankan posisi kompetitif di industri otomotif. Next. Selanjutnya, metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Justin. Eee, Next. Oke, jadi, eee, kami menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data untuk laporan kami. Ini adalah dokumentasi wawancaranya. Next. Ini adalah tabel likelihood, ya, kemungkinan suatu resiko terjadi. Jadi ada 5 tingkat, ada rare, unlikely, possible, likely, and most certain. Jadi di rare ini dia jarang terjadi, jadi dia terjadinya 1 kali atau kurang, unlikely sekitar 1-2 kali, possible sekitar 3-6 kali, likely sekitar 7-10 kali, kalau almost certain dia sering terjadi, lebih dari 10 kali. Jadi, di bawahnya ada tabel, severity, di mana tabel severity ada, 5 tingkat. Jadi, dari not significant sampai, severe. Jadi di not significant ini dampaknya minimal, dia hampir tidak terasa. Kalau yang minor dia dampaknya kecil, dapat diatasi dengan mudah. Eee, Kalau moderate dia dampaknya cukup signifikan, memerlukan penanganan. Kalau major dia dampaknya besar, memerlukan perhatian segera. Kalau severe, dampaknya sangat besar dan dapat mengakibatkan kerugian besar. Next. Nah, jadi, di risk index ini, didapatkan dari likelihood dan severity. Dia ada 3 level, low, medium, dan high. Kalau low itu 1-8, medium itu 9-15, dan high itu 16-25, Kakak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Oke, selanjutnya adalah metode analisa data. Kami telah memperoleh total ada 12 resiko berdasarkan hasil wawancara kami dengan pihak Cemerlang Motor. Dari total 12 resiko tersebut, kami bagi menjadi beberapa kategori, yaitu financial, operasional, strategi, reputasi, dan teknologi. Dan dari tiap resiko tersebut, kami sudah menentukan tingkat likelihood dan severity-nya, dan kami kalkulasikan untuk memperoleh risk index-nya. Di mana dari total 12 resiko tersebut, kami memperoleh 2 resiko dengan indeks yang tinggi, yaitu di kategori finansial, yaitu kehilangan stok karena pencurian, dan di kategori operasional, yaitu barang rusak selama pengiriman. Selanjutnya, kami juga memperoleh 8 resiko dengan indeks yang sedang dan 2 resiko dengan indeks yang rendah. Next. Setelah kami mengidentifikasi resiko tersebut, kami melakukan proses risk map yang berguna untuk menunjukkan kombinasi antara tingkat kemungkinan dan dampak dari resiko yang diidentifikasi.
di mana dalam tabel receipt map tersebut yang warna merah menunjukkan bahwa resiko tersebut memiliki kemungkinan dan dampak yang cukup tinggi sehingga memerlukan perhatian lebih dan memerlukan mitigasi segera. Selanjutnya di warna biru menunjukkan bahwa resiko tersebut memiliki likelihood dan dampak yang sedang. Dan warna hijau menunjukkan bahwa resiko tersebut memiliki likelihood dan impact yang cukup rendah. Next. Setelah mengetahui, likelihood dan severity dari tiap risiko, kami kan sudah mengetahui risk index dari setiap risiko. Nah, dari risiko tersebut, kami sudah mengetahui bagaimana respon atas resiko tersebut, apakah resiko tersebut akan di-take, transfer, terminate, atau di-trade. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Owen. Jadi saya akan menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian kami dalam perusahaan cemerlang motor. Jadi ini merupakan hasil observasi kami. Kita telah membuatkan tabel sebab akibat untuk resiko-resiko yang telah diidentifikasikan dan juga dikategorisasikan. Dan untuk tabel yang ada di sini yaitu di bagian kategori finansial, salah satu contoh contoh resiko yang telah kami identifikasi yaitu kehilangan stok karena pencurian. Resiko ini bisa terjadi karena adanya keterbatasan pada keamanan dan juga kekurangan penjagaan. Dan, akibat, hal ini, yaitu bisa mengakibatkan kerugian dalam aspek finansial kepada perusahaan cemerlang motor. Untuk bagian operasional, salah satu contoh resiko yang telah kami identifikasikan yaitu kesalahan pada pengelolaan stok yang, bisa disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencatat persediaan secara akurat yang dapat mengakibatkan kehilangan penjualan. Untuk bagian strategi, adanya resiko yaitu perubahan tren dan permintaan pasar yang disebabkan oleh perubahan gaya hidup, atau preferensi pelanggan yang berubah, yang sebenarnya dapat mengakibatkan kehilangan pangsa pasar kepada, perusahaan cemerlang motor jika perusahaan tersebut tidak bisa, menyesuaikan produk yang ditawarkan dengan tren yang ada. Untuk bagian reputasi, yaitu kehilangan pelanggan karena pelayanan buruk, bisa disebabkan oleh keterlambatan dalam pelayanan oleh, pegawai-pegawai cemerlang motor yang tentunya bisa mengakibatkan penurunan reputasi terhadap citra perusahaan. Dan kalau untuk teknologi, adanya gangguan sistem komputer yang disebabkan oleh kegagalan perangkat keras yang dapat mengakibatkan gangguan pada operasional dan penundaan dalam proses pesanan. Untuk kesimpulan dan saran akan dibawakan oleh Tina. Baik, jadi next. Jadi kesimpulannya adalah resiko-resiko tersebut dapat diatasi secara efektif, tidak hanya untuk meminimalisir potensi kerugian, tetapi juga dapat mendukung keberlangsungan operasional dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Next. Berikut ini terdapat beberapa saran untuk mitigasi resiko. Contohnya pada bagian finansial, kami dapat melakukan mitigasi dengan meningkatkan keamanan melalui CCTV, mempertimbangkan lokasi alternatif, dan melakukan penjualan diskon. Selanjutnya untuk memitigasi bagian operasional dapat dilakukan dengan melakukan asuransi pengiriman, menetapkan SOP yang ketat, dan melakukan pelatihan keselamatan. Next. Ini merupakan saran untuk mitigasi resiko pada bagian strategi, yaitu dengan berfokus pada diferensiasi pasar dan melakukan riset pasar reguler. Untuk bagian reputasi dapat dimitigasi dengan meningkatkan pelatihan customer service
Dan selanjutnya untuk memitigasi resiko, bagian teknologi dapat dilakukan dengan menginvestasi infrastruktur TI dan melakukan pembaruan sistem secara berkala. Next. Nah, terakhir untuk sarannya adalah untuk mengelola resiko, bisnis yang dapat diidentifikasi, cemerlang motor dapat menerapkan beberapa saran yang telah disebutkan untuk mengurangi resiko dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Next. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.